Bagaimana dengan tantangan yang hari ini dihadapi umat manusia? Di dalamnya seluruh mukmin yang melaksanakan Ramadan. Tentunya saudara-saudara, bagi orang yang mencukupi syarat hidup tidak ada masalah. Situasi seperti hari ini sangat banyak, susah dihitung, karena statistik manapun susah menemukan hakikat keterancaman individu-individu di saat seperti hari ini. Coba bandingkan dengan kita yang ada di dalam itu, yang sedang melaksanakan lockdown ini atau karantina kesehatan ini. Saudara sudah berpikir makan apa tidak? Sama sekali tidak berpikir makan. Karena semua tersedia. Saudara berpikir sempit tempat apa tidak? Tidak, karena tempat memadai. Orang-orang mengikuti fatwa tidak sholat berjamaah karena tidak punya tempat yang mendukung. Kita punya. Orang-orang sulit mencari air untuk minum. Tentunya air yang bagus. Adakah kita kesulitan? Tidak. Orang-orang sulit membayar listrik. Adakah kita kesulitan membayar listrik walaupun 400 juta tanpa dapat diskon apapun? Tidak. Adakah kita mempunyai tempat tanpa perlindungan apapun, panas terik, hujan, kehujanan? Tidak. Semua cukup. Barangkali inilah tataran yang dikatakan kaya. Artinya semua tercukupi. Tempat tidur cukup, tempat cuci tangan cukup, air cukup, untuk mandi cukup, untuk minum cukup, makan cukup, kaya. Jangan terlalu muluk. Dalam situasi seperti ini menilai kaya dan miskin. Di luar, yang tidak mencukupi, pekerjaan terbatas, di PHK. Yang tidak punya kerja, yang kerja harian ditutup karena harus memotong pergerakan wabah. Betapa susahnya itu. Saudara-saudara, itu realita. 3 hari yang lalu saya mimpi. Dalam mimpi itu saya kehabisan tabungan. Sedangkan dalam mimpi itu mau terbang menggunakan pesawat, tidak bisa beli tiket, tidak bisa macam-macam. Melihat keuangan dalam rekening bank habis. Itu sedih. Dalam tidur pagi saya jam ini bentar bertanya. Ternyata stresnya tinggi. Tidur yang mimpi sedih tadi, stresnya tinggi. Itu dalam tidur. Bagaimana dalam sadar yang terus ditekan realita kekurangan. Bukan lagi stres tinggi, stresnya over. Kalau cuma tinggi itu wajar karena ada yang turun. Ini over. Disinilah miskin. Yang punya kerjaan, hari demi hari turun simpanannya, kemudian mau belanja juga terbatas. Nah, bandingkan dengan kita. Apakah dengan membandingkan kita seperti begini terus bangga? Itu bukan seorang mukmin. Itu orang susah dikatakan mukmin. Barangkali itu orang jubun, dungu. Membaca situasi seperti ini, saudara punya kemudahan. Gaji saudara tidak diambil, tidak diputus. Di luar banyak yang gajinya putus. Pesangon putus. THR apalagi? Mengharapkan bantuan yang katanya sekian belum turun-turun. Di sini
gaji saudara-saudara ke-13 masuk, turun. Yang 12 bulan tidak dihapuskan. Nah, di sini mari kita mempraktekkan pesan ilahi dalam Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Qur'anil Karim diawali segala macam fana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang berkecukupan hendaknya punya jiwa welas asih kepada yang lain. Siapa yang berkekurangan hendaknya menerima dari bantuan yang diberikan. Jadikan Quran itu letak karena diinjak supaya dipraktekkan. Jangan ditaruh di tempat tinggi yang nggak bisa dijangkau. Jadi kita hari ini mempraktekkan. Artinya bukan dikebumikan, ditaruh di bumi supaya bisa dipegang, diinjak. Pemengkana ghaniyan falyasta'fif. Bas istighfar. Welas asih. Oleh sebab itu, barokah Ramadan kita untuk tahun ini. Bagi karyawan, eksponen dan lain-lain 6 kali lipat. Tuhan menciptakan alam semesta termasuk manusia 6 hari. Hari ke-7-nya istirahat. Untuk apa? Punya solusi. Kurang lebih jumlah karyawan dan guru 2.000 orang yang mengurusi karyawan, BPJS dan lain sebagainya. Taufik, berapa UMR daripada Indramayu? Ustaz Taufik bilang 1.658.000. Tapi Ramadan ini kita gunakan 26 hari kerja. Semua ambil kerja. Supaya apa? Supaya tidak dipotong dari ihsan, dari gaji. Siapapun, termasuk saya. Kerjanya untuk zakat fitrah atau gerak Ramadan menyantuni siapapun yang perlu, maka terpenuhi. Kemudian tinggal menyampaikan pada orang tuamu, tidak pakai dikonversi kepada kamu dirawat sekian lama, enggak. Sampaikan bahwa untuk menghadapi COVID Corona, gerakan Ramadan naik 3 kali lipat. Berapa yang kita berikan santunan? Di dalam kampus kita ini diam 6.765 person. Sejumlah itulah yang kita beri santunan. Kemana? Keluar. Siapa yang menentukan? Kita punya ujung tombak yang di luar, yang namanya P3KPI. Kita punya ujung tombak di luar yang namanya Jamaah Ka'batullah. Mereka disuruh menyisir siapa yang punya hak untuk mendapatkan santunan ini. Berapa santunan yang kita berikan? Cukup makan 1 bulan. Berasnya per kepala. Kalau 1 hari 1 on sekali makan, maka 3 kali makan 3 on. 3 on kali 30 hari. Berapa kilo? 9 kilo. Kemungkinan punya embel-embel yang ditanggung, maka berikan minimal 10-15 kilo per kepala. Apa cukup dengan itu untuk mengganjal, untuk bantalan? Cukup. Tapi nanti dalam Ramadan geraknya gemboi. Tambahkan lagi gula supaya sedikit gerak. Tambahkan lagi minyak goreng supaya agak tegar. Tambahkan lagi garam supaya bisa punya zat garam. Dan beberapa lagi nanti ditambahkan. Walhasil, kalau ini dengan 15 dan tambahan tadi 1 bulan, andainya masih harus ada lagi tambahan,
lockdown lagi, masih cukup 1 bulan lagi. Ini hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini hakikat memahami makna Al-Quran. Karena kita dalam posisi hari ini, dengan ukuran minimal tadi, kaya. Makan cukup, tidur cukup, tempat cukup, apalagi yang cukup, minum cukup, hanya urusan non-teknis. Bagaimana dengan yang tidak? Karena apa? Soul ini harus punya ketahanan fisik menghadapi kondisi yang hari ini berjalan. Wabah, daya tahan fisik harus oke punya. Setelah kita memberikan istighfar tadi, fisik kita harus dijaga. Saya punya ijtihad untuk memberikan asupan yang lebih tinggi daripada beras. Mulai futur besok, mulai berbuka besok, kita sudah masuk kepada makan asupan bergizi full, roti gandum. Kalau satu orang asupan nasi beras, berbahan beras, 1 on, ini nanti lebih dari 1 on, 1 keping roti. Saudara tahu berapa kandungan protein gandum? Lebih tinggi daripada terigu, lebih tinggi daripada beras. Nah, ini nanti gandum minimal 70%, kemudian campurannya supaya bisa ada rasa empuk, itu terigu antara 20%, 25%, supaya bisa kekel, keras, maizena. Jadi nanti roti kita 1 kilo dimakan untuk 10 keping. Berarti 1 orang makan 3 on juga. Tapi kandungan protein, vitamin dan lain-lainnya jauh lebih tinggi. Karena nanti disusukan wijen untuk daya tempurnya. Ini kita mulai besok. Maka gantinya kita harus memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang kekurangan di dalam musim ini. Saudara, sasaran pekerjaan di mana? Dengan jarak 5 meter kali 5 meter, kita bisa mengerjakan perkebunan. Kita bisa mengerjakan padi, panen padi, memelihara padi, bisa memelihara tanaman-tanaman buah, bisa membersihkan lingkungan. Nah, maka hari ini disusun mana objek kerja. Diselesaikan oleh kurang lebih 22.000 orang kali 12 jam kerja. Semua sudah mendapatkan Rp300.000 untuk membayar zakat fitrah dan diberikan pada masyarakat yang memerlukan. Tidak kekurangan. Ini makna daripada tempat yang cukup. Tapi yang menyelesaikan dengan kerja, ini namanya kemanusiaan yang adil dan adab. Ini namanya persatuan Indonesia. Ini yang namanya gotong royong. Dan digotong-gotong, diroyong-royong tanpa ada apa-apanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ada nilainya. Berapa nilainya? Sama. Kita pakai ukuran UMR per jam. Masuk akal tidak ini? Bisa nggak kita kerjakan ini? Mengapa bisa? Karena objek kita banyak. Saudara-saudara, kalau saja cepat selesai daripada COVID Corona ini,
sampai dengan Agustus bersih-bersih, tidak ada lagi. Indonesia kekurangan bahan pangan yang nilai vitamin tingginya, nilai vitamin, nilai gizi tinggi berkurang. Produk pertanian itu kurang. Mengapa? Karena semua lockdown. Tidak ada yang bisa menanam A, B, C, D. Sedangkan kita 100.000 tanaman pisang. Saudara yang mengurus dalam masa lockdown ini akan memenuhi pasar, membantu yang kekurangan makanan yang penuh gizi dan vitamin. Gelontorkan pisang supaya rakyat yang baru bangkit sehat. Gelontorkan pepaya dan lain-lain. Dan kita cukup makan roti saja supaya enteng. Berarti siapa punya persiapan pertanian di musim wabah ini, insya Allah nilai ekonominya akan menutup semua yang kita lakukan. Jangan banyak. Pisang yang kita tanam itu menghasilkan 150.000 per tandan. Kalau sepanjang tahun ini nanti 100.000 yang kita tanam itu semua berhasil, subhanallah. Dan posisi geografis kita mendukung. Indramayu terletak di pintu dapur Jakarta. Kata orang Sunda, di pintu hawu. Mulut hawu. Hawu itu dapur yang untuk masak itu, yang pakai kayu. Apapun bahan bakarnya habis. Jadi jangan khawatir. Kita bisa menyumbang Jakarta ataupun hubungan kita ini dengan buah-buahan yang menyehat setelah berkurung selama beberapa hari karena PSBB atau lockdown atau karantina kesehatan. Jangan ngomong berapa pahalanya, tidak usah dihitung, Tuhan paling pinter. Kalau manusia itu sombong kalau menghitung pahala. Berapa pahalanya kita membagi, jangan dihitung pahala. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang mengerti kemanusiaan, pasti mengerti ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, kegiatan-kegiatan Ramadan, kalaulah masih harus seperti ini, kurangi jaraknya. Lebih dijauh lagi. Kalau kanan kirinya sudah, ke belakangnya tambah lagi. Jadi, hindari satu sop lagi, berarti jaraknya 4 meter. Sop pertama ke sop kedua 4 meter, antara person-person 2 meter. Ini 2 meter, malah 3 meter. Itu cukup. Kemudian tadarus, jaraknya 5 meter, 5 meter. Ini juga tidak melanggar siapapun dan putusan manapun. Tidak ada yang dilanggar. Mengapa? Karena tempat kita masih cukup banyak untuk terhindar daripada pergumulan dan gerombolan mekar virus. Jadi nanti dalam taraweh mundur satu, stop lagi. Yang kanan kiri stop ini sudah cukup. Manfaatkan situasi dan manfaatkan lokasi yang kita punya ini dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Jawa Barat dengan keputusannya memberikan cara-cara sholat berjamaah yang sangat baik dan bisa kita lakukan. Dan kita tidak usah mengatakan yang tidak sholat berjamaah kurang bagus. Jangan. Lakukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab pasti kenal ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu dimakan tanpa tambahan apapun, kuat. Apalagi ditambah, jadi ditambah handai tolan, tambah bagus lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.